Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini untuk sementara. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia. Senangnya dunia sementara, sakitnya di dunia sementara. Kayanya di dunia sementara, miskinnya di dunia sementara. Mulianya di dunia sementara, hinanya di dunia sementara. Termasyhur di dunia sementara, tidak terkenal di dunia sementara. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia ini. Dunia ini diciptakan daripada tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada, dan kemudian manusia akan dibangkitkan untuk satu kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan yang tidak ada habisnya. Kehidupan yang tidak ada mati setelahnya. Kematian akan menjumpai setiap orang di dunia ini. Walaupun orang lari daripada kematian, dia akan ditangkap oleh kematian. Walaupun dia bersembunyi daripada benteng lapis 7, dia akan ketemu juga dengan kematian. Akan tetapi hari mulia, nanti setelah kehidupan dunia, tidak ada lagi kematian. Hidup selama-lamanya. Kita diciptakan bukan untuk kehidupan dunia ini. Sesungguhnya kita diciptakan untuk kehidupan akhirat nanti. Kita ini sebenarnya bukan anak-anak dunia, tapi kita ini adalah anak-anak akhirat yang sekarang sedang singgah di dunia. Sebentar lagi kita akan ke negeri akhirat. Kalau tidak nanti malam, insya Allah besok pagi. Kalau tidak besok pagi, insya Allah setelah besok, kita semuanya akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, dulu kita tidak ada. Bumi dulu juga tidak ada. Matahari dulu juga tidak ada. Sunyi, sepi, kosong, tidak ada pergerakan, tidak ada kehidupan. Udara pun tidak ada. Seluruh alam semesta dalam keadaan sunyi, sepi. Tidak ada sesiapa. Ketika itu yang ada cuma satu saja. Zat yang maha agung, zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha ada, yang adanya tidak ada mengadakan. Dialah zat yang maha ada, dan dialah yang kemudian yang mengadakan. Kemudian dia menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, matahari, kegelapan, cahaya, tumbuh-tumbuhan, binatang, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Di hari Jumat habis asar Allah telah menciptakan manusia. Hari muliakan Allah Ta'ala. Untuk apa ini kita diciptakan oleh Allah? Kita adalah maksud Allah menciptakan kita untuk tunduk, patuh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Tunduk, patuh, pasrah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Di dalam ketaatan disitulah kejayaan. Siapa yang taat kepada Allah maka dia akan berjaya. Siapa yang maksiat kepada Allah dia akan binasa. Seluruh nabi-nabi menyeru dengan seruan yang sama. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukan dengan segala sesuatu. Allah yang kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Siapa kuasa yang mulia? Allah. Dalam ketaatan, disitulah hari mulia kemuliaan. Di dalam kemaksiatan, disitulah kehinaan. Bila seseorang taat kepada Allah, maka pertama kali pasti akan datang ketenangan di dalam hatinya. Dan bila seseorang maksiat kepada Allah, pasti akan datang dalam hatinya kegelisahan. Karena ketaatan dan agama itu sebenarnya adalah fitrah daripada seluruh manusia. Biji iman sebenarnya telah ditanam di seluruh hati-hati manusia. Walaupun Fir'aun dan Namrud, sebenarnya setiap manusia ada biji-biji iman. Akan tetapi ada kalanya biji iman itu kemudian tidak tumbuh dan mati. Dan ada kalanya biji iman itu kemudian tumbuh menjadi pohon iman yang akar-akarnya menghunjam ke hati manusia dan ranting-rantingnya menjulang ke angkasa. Hari mulia, seekor katak telah masuk di dalam sungai atau dalam gelombang, dalam kolam. Katak itu bilang kepada ikan-ikan yang ada di dalam kolam, Lele, katanya katak. Ada apa? Lele menjawab kata-katanya katak. Hati-hati ya. Itu ada cacing yang melayang-layang di kolam itu, bahaya. Cacing itu enak, tapi di dalam cacing itu ada pancingnya. Katanya katak. Kepada siapa? Lele, Nila, Mujair. Bagaimana katak kok tahu? Karena katak baru jalan-jalan di atasnya kolam. Dia jalan-jalan di dalam kolam, ada makhluk besar pakai celana kaosan oblong. Dia duduk melemparkan pancing yang di dalamnya diberi cacing. Ditunggu. Maka karena cintanya dengan teman-teman satu kolam, maka katak dia terjun ke kolam, memberitahu, hati-hati, jangan makan cacing itu, katanya. Itu Lele sama Mujair bilang, beletok boy. Bohong kamu itu. Ini cacing, ini nikmat, penuh dengan gizi, katanya. Penuh dengan protein, katanya. Kenapa tidak boleh? Saya dari atas, saya lihat itu ada orang di sana. Dari teman kamu sebagian ada yang kena, kemudian ditarik, dia keluar daripada kolam. Terbang, kemudian ditangkap sama dia. Setelah itu ditarik pancingnya, dipukul kepalanya, dan dia kemudian dibedah dadanya. Setelah itu dikorek itu sisiknya, dan kemudian ada tangki atau apa itu, wajan yang panas, ada api menyala di bawahnya, dan kemudian ada minyak yang mendidih, dan aku melihat teman kamu tergelepar-gelepar di sana. La ilaha illallah. Tapi hari mulia, sedikit sekali ikan yang percaya. Kebanyakan ikan itu dia coba-coba, sedikit-sedikit dimakan, Santol, tarik ke atas. Akhirnya ditangkap dan binasa. Susah, pedih. Demikianlah ini manusia hari mulia. Dai-dai telah datang. Ini tamsil perumpamaan. Memberitahu manusia ini, hati-hati dengan kemaksiatan. Di dalam kemaksiatan itu ada penderitaan. Kalau kamu mau macam-macam dengan maksiat, maka kamu nanti akan ditangkap. Dikeluarkan kamu dari dunia ini. Dimasukkan kamu di dalam kubur. Kubur akan menghimpit kamu.
sehingga tulang-tulang rusuk kamu berseragah satu dengan yang lain. Kubur akan menjadi lembah-lembah daripada lembah-lembah neraka. Ular yang besarnya sebesar leher unta akan datang. Ular itu kalau dia mengeluarkan bisanya di dunia, maka seluruh pohon-pohonan di dunia akan binasa. Dia akan memukul-mukul orang yang masuk dalam kubur, sehingga dia masuk ke bumi 70 hasta. Banyak orang bilang, bohong katanya. Hari mulia. Apa yang terjadi? Akhirnya demikianlah ini. Orang-orang yang tidak mengikuti seruan para da'i-da'i hari mulia, hidup di dalam kesusahan. Dalam hidup di dunia sudah susah. Belum dikubur. Belum di mahsyar. Kematian dunia ini awal siksa bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah SWT. Dan dunia ini awal kebahagiaan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat dunia ini jadi lapang, enak, nikmat, gembira. Dunia dinikmati. Siapakah orang-orang yang menikmati kehidupan dunia? Yaitu orang yang taat kepada agama. Itulah yang menikmati kenikmatan dunia. Orang yang hidup di dunia tetapi tidak mengamalkan agama, dia tidak bisa menikmati kehidupan dunia. Karena nikmat dunia akan menjadi fitnah di dunia. Istrinya jadi menyusahkan, anaknya jadi menyusahkan, pekerjaannya jadi menyusahkan, pening kepala. Sudah siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi yang ada hanya gundah gulana. Tidak ada kebahagiaan. Baru saja buku harian istri Presiden Amerika George Bush dikeluarkan. Jadi ada buku hariannya George Bush, istrinya George Bush itu, buku hariannya bocor keluar. Ternyata istrinya George Bush itu berkali-kali sudah usaha mau bunuh diri. Istri Presiden Amerika berkali-kali sudah usaha ingin bunuh diri. Mengapa? Karena tidak bahagia dalam kehidupan dunia. Hari muliakan Allah Ta'ala, untuk itulah kita menjalani kehidupan dunia ini dalam taat kepada Allah. Bagaimana? InsyaAllah hari mulia. Bagaimana ini kita taat? Yaitu menjalani kehidupan kita sebagaimana kehidupan suci Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di Madinah. Satu kampung semua ahlul iman. Satu kampung semua ahlul amal. Ahlul yakin. Orang Madinah ini semua ahlul iman, ahlul yakin. Mereka tinggal di dunia, tapi hidung mereka sudah mencium bau surga. Anas bin Nadir dulu berkata, terlalu lama ini aku makan ini, aku telah mencium bau surga di balik bukit Uhud. Mereka di dunia, tapi karena ketaatan hati mereka kepada Allah, hari mulia, Allah kumpulkan mereka dengan malaikat-malaikat. Sehingga malaikat yang gaib itu bisa tampak dalam kehidupan mereka. Satu waktu telah datang kepada kami ma'fum hadis, seseorang yang ganteng wajahnya, hitam rambutnya, putih bajunya, datang kepada Nabi dan kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu Islam? Apakah itu iman? Apakah itu ihsan? Dan kapan datangnya hari kiamat?" Kemudian dia menjelaskannya. Rasulullah menjelaskannya. Setelah itu, orang itu pergi. Setelah pergi, Rasulullah bertanya, "Tahukah kamu siapa tadi yang datang?" Para sahabat menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui." Rasulullah katakan, "Yang datang tadi adalah Jibril alaihissalam, yang dikirim oleh Allah untuk mengajarkan agama kepada kamu." Kekuatan sahabat ini dari melihat ketaatan mereka, sehingga mereka bisa melihat malaikat. Satu waktu Rasulullah telah menjenguk seorang sahabat yang sakit. Ketika Rasulullah mau masuk, Rasulullah mendengar ada seseorang yang bicara-bicara dengan sahabat yang mau dijenguk itu. Rasulullah masuk, orang itu sudah tidak ada. "Siapa tadi yang datang menjenguk kamu?" Maka sahabat itu menjawab, "Ya Rasulullah, seseorang yang lebih ganteng setelah kamu. Orangnya wangi setelah kamu." Maka Rasulullah katakan, "Itu adalah malaikat daripada langit yang datang untuk menghibur orang-orang yang susah di dunia ini."
Imran bin Husain, hari mulia, ini seorang sahabat Nabi, beliau sakit. Bertahun-tahun dia sakit. Sakit ambeien. Keponakannya suatu waktu menjenguknya dan keponakannya diberitahu sama Imran bin Husain. Wahai keponakanku, tolong jangan engkau sampaikan ini kepada siapapun. Maksudnya jangan kau sampaikan ketika aku masih hidup. Jangan kau sampaikan ini ya, katanya. Aku ini sakit kurang lebih 20 tahun. Setiap pagi malaikat datang mengucapkan salam kepadaku. Inilah keadaan orang-orang Madinah hari mulia. Ketaatan mereka sampai satu tingkatan mereka bisa bergaul dengan malaikat-malaikatnya Allah. Karena itu jangan gumun kalau ada orang bergaul dengan jin, punya tuyul, bisa menundukkan jin, ini biasa ini. Jin ini orang-orang, jin ini makhluk yang balelo. Sahabat ini hari mulia, tidak ada yang membanggakan diri karena sudah bergaul dengan jin. Tapi sahabat ini, hari mulia mereka bergaul dengan malaikat-malaikatnya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kehidupan Madinah itulah kehidupan paling indah. Amalan-amalan Madinah ini lebih berharga dibandingkan dengan emas, intan, dan permata. Ketaatan itu hari mulia melebihi daripada gudang-gudang perbendaharaan yang di dunia ini. Karena apa? Karena ketaatan kepada Allah itu akan membuka ridhonya Allah, sayangnya Allah, akan membuka surganya Allah. Dan kalau seseorang sudah mendapatkan surga hari mulia, maka dia telah mendapatkan segala-galanya. Sekarang kita ingin kaya. Semua orang itu ingin kaya, walaupun tidak diucapkan karena tidak enak sama temannya. Tapi rata-rata ini ingin kaya. Kalau bisa, sak desa iki sugih dhewe. Omahe gede dhewe, montore apik dhewe. Pokoke eram dhewe, hari mulia. Hari mulia. Ini dunia ini bukan tempatnya untuk berlomba-lomba dalam kekayaan, hari mulia. Karena tambah kaya orang di dunia, tambah banyak yang ditinggalkan ketika dia mati. Kebanyakan orang pas-pasan. Di kampung-kampung kita kebanyakan pas-pasan. Tidak apa-apa. Yang penting bawa iman. Bawa yakin kepada Allah. Nanti malam mati. Kalau tidak besok pagi. Kalau tidak setelahnya besok. Mati dengan la ilaha illallah. Allah akan masukkan kita di dalam surga kaya raya. Paling kecil surganya 10 kali dunia. Itu lebarnya, belum isinya. Kudungnya wanita di surga lebih berharga daripada dunia seisinya. Itu kudungnya, belum yang dikudungi. Allah. Itu kudungnya itu, belum yang dikudungi. Satu pelayan surga kalau dia diturunkan di dunia, maka raja, bukan bidadarinya ini, baru pelayan surga diturunkan di dunia, maka raja-raja dunia akan perang. Raja Malaysia, Raja Indonesia, Raja Thailand, Raja Jepang, Raja Eropa, Raja Amerika, semua akan berperang. Merebutkan itu pelayan bidadari. Sampai mati semua untuk mengalahkan mendapatkan satu bidadari itu, pembantunya. Tidak pernah menyakitkan suami-suaminya itu bidadari-bidadari di surga. Kalau orang di dunia hatinya ini berpikir Allah, 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 Allah. Itu orang ahli iman di dunia ini. Tapi bidadari pikirnya aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Allah. Ini pikirnya bidadari. Allah Akbar. Hurun ain. Matahari bidadari itu al-hur al-ain itu matanya itu hitamnya itu hitam dan lebar. Matanya belalak-belalak itu bidadari itu. Diciptakan langsung dalam keadaan perawan dan penuh cinta. Bidadari.
Karena itu tenang saja, kalau di dunia ini disusahkan dengan istri dunia, tenang saja. Tidak ada di dunia ini yang tidak pernah disusahkan istrinya, itu tidak ada. Sampai Nabi itu, istrinya juga pernah menyusahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah pergi ke satu tempat di masjid. Dari mulai di masjid. Sampai 1 bulan, sehingga terdengar kabar di Madinah, Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. Ini terjadi di akhir-akhir perjuangan. Di akhir-akhir perjuangan. Mengapa? Karena istri-istri Nabi Hari Mulia ketika itu diceritakan minta tambahan belanja. Minta tambahan apa? Belanja. Hari Mulia. Maka Rasulullah tinggal di sana. Sampai akhirnya datang ayat Al-Quran untuk menawarkan kepada istri-istrinya Nabi. Kalau minta belanja lebih akan diberikan dan kemudian pisah. Ini pelajaran bagi kita. Tapi ini Nabi Hari Mulia yang akhlaknya luar biasa. Sementara kita ini akhlaknya bagaimana? Kalau Nabi yang akhlaknya seperti itu karena itu contoh untuk kita agar kita ini bersabar. Tapi kalau istri kita mungkin marah sama kita, Hari Mulia kita perlu koreksi akhlak kita. Jangan-jangan akhlak kita ini tidak benar. Itu sehingga kita akan jadi baik. Hari Mulia, semua orang ingin jadi raja-raja. Sementara di dunia ini raja cuma satu saja. Di Indonesia cuma satu raja. Nanti pun juga turun juga. Sebentar lagi, 2014. Allah. Hari Mulia. Habis tidak boleh macung lagi. Karena sudah 2 periode katanya. Tidak boleh maju lagi. Raja cuma 10 tahun. Kalau sekarang tidak sempat jadi raja di dunia, tidak apa-apa. Tenang saja Hari Mulia. Sebentar lagi, nanti malam insya Allah. Kalau tidak ada besok pagi, mati dengan la ilaha illallah. Insya Allah jadi raja-raja di surga insya Allah. Pelayannya 80.000 paling sedikit. Pelayannya 80.000 membawa makanan-makanan 80.000 macam yang berbeda-beda rasanya. Istananya besar. Istananya besar-besar dari emas, intan, dari permata yang tidak putus. Jadi permata utuh. Jadi gunung itu permata, kemudian dilubangi. Jadi istananya salah satunya. Ada lagi istana daripada nur. Coba, kalau orang itu punya istana dari emas, dari intan, mungkin ada sedikit-sedikit bayangan. Tapi ini, apa yang dibayangkan itu pun sebenarnya surga tidak seperti itu. Karena surga ini, mala ainun ra'at, wala udun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Apa yang terlintas terpikir, belum pernah terlintas terpikir, dibayangkan, dilihat oleh manusia. Hari Mulia, sebentar lagi. Hari Mulia, nanti malam. Bagaimana? Insya Allah Hari Mulia. Kalau tidak malam besok pagi. Mati dengan iman. La ilaha illallah. Kalau tidak besok, setelahnya besok. Mati dengan iman, akan masuk ke surga, akan menjadi raja. Raja besar. Allah. Dan tidak pernah diturunkan selama-lamanya. Tidak ada demo. Tidak diturunkan. Hari Mulia. Senang, gembira. Senang, tidak ada susah selamanya. Sehat, tidak akan sakit selamanya. Itulah di surga Hari Mulia. Dan kuncinya alhamdulillah kita sudah punya. Apa kuncinya? La ilaha illallah. Genggam kunci dengan kedua tangan kita. Kalau perlu digigit dengan gigi geraham kita. Peluk Hari Mulia. Jangan sampai ini lepas kunci. Apapun yang terjadi. Inilah kunci daripada surga. Giginya Muhammad Rasulullah. Giginya surga apa? Muhammad Rasulullah. Amalan-amalan yang ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita membawa kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Rasulullah itu paling ganteng itu Rasulullah. Nabi Yusuf ganteng. Nabi Rasulullah itu ganteng lagi. Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kalaulah wanita-wanita Mesir dia telah mengiris-iris tangannya ketika Nabi melihat Nabi Yusuf alaihissalam, maka mereka akan mengiris-iris hatinya bila mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah SAW.
Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau adalah matahari, engkau bagaikan matahari, engkau bulan purnama. Cahayamu melebihi daripada segala cahaya. Sehingga Jibril alaihissalam pun tidak bisa menandingi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril telah menjemput Nabi di Mekah, kemudian membawa Nabi ke Masjidil Aqsa, kemudian membawa naik ke Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah terus berjalan menuju Allah. Rasulullah berkata kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, marilah engkau bersama dengan aku sowan kepada Allah Subhanahu wa taala." Jibril dia berkata, "Ya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku sudah tidak bisa lagi melangkahkan kakiku. Kalau aku melangkahkan kakiku selembar rambut saja, maka aku akan terbakar," katanya Jibril. Kekuatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kekuatannya melebihi daripada kekuatan Jibril alaihissalam. Padahal Jibril itu amirnya malaikat. Jibril itu malaikat yang punya kekuatan melebihi daripada kekuatan malaikat-malaikat. Satu kekuatan langit dari mulia tidak bisa mengalahkan seluruh kekuatan yang di bumi. Seluruh kekuatan bumi ini bersatu, teknologinya, nuklirnya, rudalnya, semua sains, teknologi, profesor, doktor, apalah semuanya kumpul jadi satu, maka tidak bisa mengalahkan satu kekuatan langit. Matahari itu jatuh ke bumi, belum sampai bumi sudah habis terbakar hari ini. Karena panasnya itu apa? Matahari itu. Satu kekuatan langit, seluruh kekuatan langit dari mulia tidak bisa menandingi kekuatan satu malaikatnya Allah. Satu kekuatan, seluruh kekuatan bumi hari mulia, dia akan takluk, tunduk, binasa dengan satu kekuatan langit saja. Seluruh kekuatan langit, bulan, bintang, planet, seluruh angkasa bermiliar-miliar, semuanya itu hari mulia tidak bisa menandingi kekuatan satu malaikatnya Allah. Malaikat Israel peniup trompet, malaikat Israfil peniup trompet itu hari mulia. Kalau sudah ditiup itu trompetnya, maka langit ketujuh, bumi, semua akan hancur berantakan dengan kekuatan tiupan malaikat. Seluruh malaikat yang dikumpulkan dari satu, hari mulia tidak bisa menandingi kekuatan Jibril alaihissalam. Dan kekuatan Jibril tidak bisa menandingi kekuatan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersama dengan Nabi, bersama dengan amalan Nabi, itu membawa kekuatan yang dahsyat, melebihi daripada dahsyatnya Jibril, melebihi daripada dahsyatnya seluruh kekuatan langit, melebihi daripada dahsyatnya seluruh kekuatan bumi. Kalau orang dia bersama dengan sunnahnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan nuklir, tidak ada apa-apanya. Walaupun nuklir dijatuhkan, kalau Allah kehendaki, nuklir akan jatuh dan berubah menjadi bunga-bunga. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kelihatannya nuklir dijatuhkan, setelah jatuh, lalu kok jadi bunga-bunga harum. Allah. Siapa yang kuasa mulia? Allah. Maka orang beriman itu tatak menghadapi kehidupan tatak. Tatak itu bagaimana? Tegar. Tatak tutuk tuntas. Nah, ini orang beriman. Tatak. Tatak menghadapi kehidupan ini sudah apa saja tidak takut. Karena orang beriman bersama dengan Allah, bersama dengan kekuatan Allah, bersama dengan kekuatan yang dulu Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Badar, sahabat cuma 313, 1000 orang-orang Quraisy dengan pasukannya telah datang, infanteri, kavaleri, gitu. Itu kurungan infanteri itu pasukan jalan kaki, kavaleri itu pasukan berkuda dan beronta itu kavaleri. Keluarkan semua. Kemudian wanita-wanita penghiburnya, genderang-genderangnya dipukul-pukul untuk membangkitkan semangat orang-orang Quraisy. Sahabat datang dengan pelepah-pelepah kurma. Sahabat datang dengan pelepah-pelepah kurma, beberapa saja yang dia bawa senjata. Tidak lebih daripada 4 atau 9 yang mereka membawa senjata. Maka Rasulullah sancing itu sahabat, bagaimana pendapatmu?
Kita mati ya Rasulullah. Bagaimana pendapatmu? Kita siap ya Rasulullah. Orang-orang muhajirin sudah berkata begitu semuanya. Rasulullah lagi tanya lagi, bagaimana? Bagaimana? Karena Rasulullah sedang menunggu jawaban daripada orang-orang Ansor. Maka satu orang Ansor telah berkata, Rasulullah telah berperjanjian dengan orang Ansor untuk membela kalau Madinah diserang. Sekarang tidak di Madinah, sekarang di Badar. Apa yang mau dibuat oleh orang-orang Ansor? Maka orang-orang Ansor dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak akan seperti Bani Israel yang mereka diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian mereka berkata, pergilah kamu bersama dengan Tuhanmu dan aku tunggu di sini." Tidak ya Rasulullah. Apapun yang kau perintahkan kepada kami akan lakukan. Bila kau perintahkan kepada kami lompat kepada api, kami akan lakukan. Bila kau perintahkan kepada kami lompat daripada gunung, kami akan lakukan. Bila kau perintahkan kepada kami lompat ke lautan, kami akan lakukan. Ini orang-orang Ansor. Maka semangat ini biar ada dalam diri kita. Bagaimana? Insyaallah yang mulia. Allah, apa yang terjadi yang mulia? Malaikat diturunkan. 1000 malaikat turun di lapangan, 5000 stand jadi. Tunggu perintah. Di langit dunia. 10.000 sudah turun di lapangan. Sebenarnya satu malaikat sudah cukup, tapi Allah ingin menggembirakan sehingga beribu-ribu malaikat diturunkan. Dan letusan-letusan malaikat itu terdengar. Setar, ini apa ini? Ternyata dari langit itu, ada dari awan telah turun itu, kuda-kudanya malaikat. Dan orang-orang kafir itu ditampakkan. Orang-orang kafir Allah tampakkan kepada mereka kuda-kuda itu. Dia berlarian daripada langit. Kemudian cambuknya terdengar di bumi. Jadi muliakan Allah SWT. Inilah barokah di dalam ketaatan. Dan janji Allah itu tidak hanya kepada orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin saja. Tidak untuk orang-orang Madinah saja. Tapi janji Allah ini sampai umat ini di akhir zaman. Kalau dia berpegang kepada agama, membela agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Hari mulia kehidupan Madinah yang mau kita hidupkan. Damai, tenang, kasih sayang, itulah Madinah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca lembaran Taurat. Kemudian dia membaca, bagus ini, katanya. Umar bin Khattab, Rasulullah katakan, wahai Umar, kurang lebihnya, kalaulah ini Musa dia hidup, maka tidak akan berjaya, kecuali dia ikut dengan syariat yang aku bawa. Hari mulia kita mau ikuti Rasulullah SAW. Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Allah, taat kepada Allah. Seluruh kampung. Paham agama, mengamalkan agama, mendakwahkan agama, dan kemudian tanggung jawab kepada agama. Mereka ahlul iman, ahlul yakin, ahlul ibadah. Tengah malam di Masjid Nabawi azan. Untuk apa? Giliran yang di rumah ke masjid, yang di masjid ke rumah. Separuh malam mereka di rumah, separuh malam mereka di masjid. Separuh siang mereka di rumah, separuh siang mereka di masjid. Sehingga masjid hidup 24 jam. Ini Madinah hari ini. Setiap saat mereka sanggup untuk menyambut takazah agama, permintaan agama, mereka sanggup. Inilah Madinah. Kalau boleh dikatakan, Madinah ini dulu seluruhnya itu wajib dakwah. Kalau kita ada wajib militer, gitu. Di beberapa negara itu ada istilahnya wajib militer. Singapura itu ada wajib militer, Thailand ada wajib militer, itu Korea ada wajib, Turki ada wajib militer. Di Madinah bukan wajib militer, wajib dakwah. Di Madinah bagaimana wajib dakwah? Yang enggak dakwah ini siapa? Anak-anak, perempuan, orang-orang munafik, orang cacat. Abdullah bin Umi Ma'tub yang buta, dia pun juga berdiri di atas jalan dakwah. Bagaimana dia buta? Kok ikut juga dakwah? Dia membawa bendera Islam. Dia tidak tahu musuh di depan, di belakang tidak tahu. Yang penting bawa bendera, pegang terus, kibar-kibarkan bendera. Ini Abdullah bin Umatum akhirnya mati di medan laga hari mulia. Ini buta. Amir bin Jamuh pincang kakinya. Dia pun meninggalkan rumahnya dan berdoa sebelumnya, ya Allah, janganlah engkau kembalikan kepada keluargaku. Jadi mati syahid itu menjadi kegembiraan, menjadi cita-cita. Satu orang sahabat telah datang kepada Nabi
Kemudian Nabi telah memberi kepada dia ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, aku ini masuk Islam bukan untuk ini. Loh, dan untuk apa? Aku ini masuk Islam agar aku berjuang di jalan Allah, kemudian panah kena leherku. Betul? Betul ya Rasulullah. Nah, akhirnya betul, suatu waktu dia dalam satu pertempuran, apa yang diingatkan diterima oleh Allah. Ada panah, dan kemudian panah itu kena lehernya, dan dia mati di jalan Allah. Dan mati di jalan Allah menjadi kegembiraan. Bagaimana kalau kita mati ya mulia? Allah. Walaupun tidak mati di jalan Allah, mati juga. Nggak tahu matinya di mana. Kita ingin mati yang tertinggi, mati dalam menghidupkan agama. Bagaimana? Insyaallah ya mulia. Di rumah ingin menghidupkan agama, fisabilillah ingin menghidupkan agama. Allah Akbar. Dakwah ini menjadi darah daging mereka, menjadi sifat, sehingga mereka tidak lagi dipisahkan, dilepaskan daripada fikir umat dan kerisauan kepada umat. Mereka akan menangis kalau melihat ada satu tempat orang belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka akan meninggalkan kampung halamannya, sehingga mereka lahir di Mekah tapi meninggal di Madinah, lahir di Madinah mereka meninggal di bumi-bumi yang lain. Sebagian sahabat telah meninggal di Mesir, sebagian lagi meninggal di Yordan, di Sam, di Yaman. Utbah bin Nafi' telah pergi dan kemudian menuju ke Afrika Utara, Aljazair dan Maroko. Sampai dia ke lautan Atlantik, lautan Keduh. Kudanya terus dibawa. Sampai selebar itu air lautan. Kemudian Abdullah bin Nafi' katakan, ya Allah, sungguhnya aku bersaksi kalau di sana akan ada daratan, aku akan pergi ke sana. Abdullah bin Nafi' inilah hari mulia yang dia sampai di satu daratan Afrika Utara. Dia berkata ketika pasukannya itu mau istirahat di hutan, dia berkata kepada binatang-binatang buas yang ada di sana, wahai binatang-binatang buas yang ada di hutan ini, keluarlah engkau, pergilah engkau menjauh, karena sesungguhnya kami, sahabat-sahabat Nabi mau beristirahat di sini. Kala jengking, kajal, harimau, singa, ular, keluar semuanya. Hari mulia. Hingga sampai sekarang tempat itu tidak ada binatang buasnya. Siapa yang menyeru? Sahabatnya Nabi. Siapa yang diseru? Binatang-binatang buas. Tapi tunduk. Mengapa? Karena mereka tunduk kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Lautan ditundukkan, binatang-binatang ditundukkan, sungai Nil ditundukkan. Biasanya di Mesir, kalau sungai Nil itu dia surut airnya, maka akan dikorbankan wanita-wanita di sana. Ketika Amr bin Al-As telah menjadi gubernur di Mesir, maka beliau berkata, ini satu yang bertentangan dengan hukum agama, maka kita harus minta nasihat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka surat telah dikirim ke Madinah tentang perkara ini, dan kemudian Umar bin Khattab telah membalas dengan 2 surat. Surat yang pertama ditujukan kepada Amir bin Al-As. Beliau berkata, bila telah sampai suratku ini kepadamu, maka lemparkanlah ini, 1 surat ini ke sungai. Maka betul, 2 surat dikirimkan, 1 surat dibaca untuk Amir bin Al-As, dan 1 surat dikirim untuk sungai Nil. Wahai sungai Nil, kalau kamu mengalir karena Allah, maka mengalirlah kamu, dan kalau kamu mengalir karena dirimu sendiri, aku tidak butuh kepadamu. Maka hari mulia itu dilemparkan, begitu dilemparkan itu surat, maka sampai sekarang sungai Nil tidak pernah kering lagi. Karena mereka taat kepada Allah, maka segala sesuatu ditundukkan kepada mereka. Akhirnya Raja Mesir telah masuk Islam, Raja Kipti. Orang-orang Mesir itu orang-orang Kipti, dulu bahasanya bahasa Kipti. Akhirnya sekarang Mesir menjadi orang Arab. Negara Mesir disebut negara Arab, padahal mereka orang Afrika Utara. Dan mereka itu disebut orang-orang Arab dan bahasanya bahasa Arab. Aljazair dan Maroko itu orang-orang barbar. Sukunya namanya suku barbar. Akan tetapi sebab mereka itu berpegang kepada agama dan telah merubah kehidupan mereka seperti kehidupan orang-orang Madinah. Kemudian mereka menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa mereka. Akhirnya Aljazair dan Maroko sekarang disebut sebagai orang-orang Arab. Hari mulia Allah Ta'ala. Demikian ini dakwah terus berjalan. Akhirnya Maroko, Mauritania, Tanzania, Afrika, Islam telah masuk ke sana. Kemudian Tariq bin Ziyad telah menyeberangi
dan kemudian masuk ke Andalusia, Spanyol. Sehingga 800 tahun Islam telah hidup di Andalusia. Hari mulia Islam terus sampai ke mana itu, Turki. Sehingga sampai kemudian ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel, Romawi Timur. Dulu ibu kota Romawi itu di Sam. Tapi kemudian Islam datang, Sam diislamkan, mereka kemudian terdesak, akhirnya mereka sampai di Romawi Timur, yaitu di Konstantin. Rasulullah berkata, ini Konstantin nanti akan ditundukkan oleh orang-orang Islam. Rajanya ketika itu adalah sebaik-baiknya raja, dan pasukannya ketika itu adalah sebaik-baiknya pasukan. Itu disampaikan oleh Nabi tahun abad pertama Hijrah, itu Konstantin ditaklukkan abad ke-7 Hijrah. Pada tahun berapa itu? 1500-an. Itu mana? Konstantin ditundukkan, hari mulia. Kemudian Islam sampai ke Indonesia. Sunan Ampel telah meninggalkan Kamboja, Sampah, telah datang ke Nusantara bersama dengan ayahnya Ibrahim As-Samarkandi, bersama dengan Ali Al-Murtazo dan Ali Rahmatullah dan saudara sepupunya Abu Hurairah. Meninggalkan Sampah, pergi, kemudian singgah dulu di pelabuhan internasional Nusantara. Mana? Palembang. Palembang ini dulu pelabuhan internasional. Jadi kalau kau mau Cina, mau ke timur, mau ke barat, itu pelabuhannya di Palembang. Sehingga di sana rajanya Hindu, namanya Arya Damar, Damar Wulan. Maka Sunan Ampel di situ 4 bulan, Damar Wulan masuk Islam. Arya Damar masuk Islam. Di sana sudah ada sebenarnya dulu dai, namanya Syarif Husain. Syarif Husain itu dia dakwah di Palembang, tapi dakwah belum masuk ke pedalaman. Beliau ini orang Arab. Ini Arya Damar orang Hindu masuk Islam. Sementara di sana banyak orang Hindu, akhirnya orang-orang Hindu mudah masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam dia pergi ke Tuban. Turun di Tuban, bapaknya meninggal dunia, Ibrahim As-Samarkandi. Akhirnya Ali Rahmatullah dan Ali Murtazo, dia pergi ke Majapahit. Raja Brawijaya yang kelima, dakwah ke sana. 800 keluarga masuk Islam, kurang lebih 3.000 orang. Kemudian beliau dipindahkan ke Surabaya, di Ampel Gento. Di Surabaya rajanya Arya Lembusuro. Ini raja Surabaya namanya siapa? Arya Lembusuro. Arya Lembusuro punya menantu namanya Arya Tejo, Bupati Tuban. Punya anak perempuan, akhirnya nikah sama Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu nikah sama anaknya Arya Tejo, cucunya Arya Lembusuro, Raja Surabaya. Punya anak 2, Sunan Bonang dan Sunan Gajah. Kemudian Sunan Ampel kawin juga sama Mas Karimah, anaknya Bong Kuning atau siapa itu, gitu. Itu kemudian punya anak perempuan, kawin sama Raden Patah, dan yang satu kawin sama Sunan Giri. Jadi Sunan Giri itu ponakannya Sunan Ampel dan menantunya Sunan Ampel, Raden Patah. Itu keponakannya Sunan Ampel dari ibunya, dan dia menantunya Sunan Ampel. Siapa? Bonang anaknya Sunan Ampel. Sunan Derajat anaknya Sunan Ampel. Ini keluarga siapa ini? Sunan Ampel lah kemudian bergerak dakwah di seluruh Nusantara. Kemudian ada lagi Sunan Cendono dakwah di Madura. Kawin itu satu keluarga dengan namanya Mas Karidin, kawin dengan di Surabaya. Ali Al-Murtazo dia meninggal dunia lebih dulu. Sebenarnya kakaknya Sunan Ampel itu Ali Al-Murtazo, yang dia menjadi pimpinan Islam di Gresik namanya Ratu Satmoto. Kemudian dia meninggal dunia lebih dulu. Sehingga amir para wali Sunan Ampel karena paling tua. Allahu Akbar, demikianlah dakwah kemudian berjalan seluruh Nusantara. 4 bulan Prabu Brawijaya masuk Islam. Kurang lebih 4 bulan. Kemudian pindah ke Gunung Lawu, namanya Sunan Lawu katanya. Sunan Lawu itu Brawijaya yang kelima. Menurut konon ceritanya masuk Islam sebelum meninggal dunia. Kemudian dia punya anak-anak. Anaknya Brawijaya kelima itu Bathara Katong Ponorogo. Itu anaknya siapa? Brawijaya.
Kemudian ada lagi di Kediri, namanya Pangeran Demang, punya anak namanya Raden Demang, punya anak namanya Syekh Abdul Mursyad, punya anak namanya Anom Besari, punya anak namanya Ki Ageng Besari, Tegal Sari. Itu anaknya siapa itu? Brawijaya. Brawijaya. Jadi diperlukan sekarang ini kebangkitan Wali Songo yang kedua. Bagaimana? Insya Allah mulia. Keluarga, satu keluarga mesti jadi dai semuanya. Mertua kita bagaimana jadi dai-nya Allah, menantunya dai-nya Allah, desanya dai-nya Allah, anaknya dai-nya Allah, anak-anaknya dai dan daiyah. Seperti keluarganya Sunan Ampel, hingga kemudian bisa mengislamkan Nusantara. Bagaimana? Insya Allah mulia. Bahkan kita sekarang ini bukan mau Nusantara, kita mau seluruh dunia insya Allah. Anak-anak kita ini mau kita kirim ke ujung-ujung dunia insya Allah. Kirim ke New Caledonia. New Caledonia itu ada 60.000 orang Islam, orang Jawa. Dulu Islam, sekarang tinggal 6.000 saja. Dulu 60.000 orang Islam di New Caledonia. Itu timurnya Australia. Di Australia itu orang Australia yang pertama kali itu orang aborigin. Kemudian setelah itu di Australia itu penduduk pendatang kedua di Australia itu orang-orang situ Bondo. Sehingga di Australia itu ada kampung namanya situ Bondo. Ada pantai namanya Paijan. Pantainya apa? Paijan. Di Australia. Itu pendatang yang kedua. Pendatang yang ketiga orang-orang Inggris dan orang-orang Afghanistan. Orang-orang Afghanistan, orang-orang Inggris, maling-maling di Inggris itu dilempar ke Australia. Jadi Australia itu keturunan maling-maling. Itu yang orang-orang apa namanya? Orang-orang bulenya itu. Lalu maling-maling di Inggris, pokoknya tempat buangan seperti Indonesia. Nusa Kambangannya Indonesia itu Australia. Nusa Kambangannya Inggris itu Australia itu. Itu ada orang situ Bondo keturunan Islam dan ada orang-orang Afghanistan. Orang Afghanistan dikirim ke sana dulu bersama dengan onta-onta mereka. Orang Afghanistannya dulu Islam, tapi kemudian mereka berubah agamanya. Ontanya masih tetap onta, tapi orang Afghanistannya sudah agamanya berbeda. Nah ini maka kita perlu datang ke Australia. Bagaimana? Insya Allah mulia. Sebentar Australia itu Flores kita lompat sedikit saja. Itu kalau malam hari itu lihat itu jauh kelihatan Australia. Insya Allah ke Australia insya Allah. Kita mau datang Australia penduduknya cuma 20 juta saja. Separuh Jawa Timur. Kita separuh Jawa Timur datang sana tangkap satu-satu orang Australia. Masuk Islam, kau selamat. La ilaha illallah, qulu la ilaha tuflihun. Ucapkan la ilaha kamu berjaya. Kalau enggak gitu, silau kok kowe. Bagaimana? Insyaallah ya mulia. Datang Australia. Kita mau datang ke ujung-ujung dunia insyaallah. Ke Cina. Cina itu Islam sudah jadi Abi Waqqas. Ada sahabat namanya Abi Waqqas, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi Abi Waqqas. Dia telah datang di Cina dan kuburnya ada di sana. Di Cina ada masjid, masjid itu besarnya 7 hektar atau 6 hektar. Besar. Itu di Cina. Dibangun sudah 1000 tahun yang dahulu. Kita mau datang ke Cina hari mulia. Dulu Cina yang datang ke Indonesia ini kebanyakan orang-orang Islam. Orang Cina yang dulu datang di sini kebanyakan orang-orang Islam. Nah, yang Cina yang agak terakhir ini sudah tidak tahu agamanya. Tidak tahu agamanya uang. Agamanya uang. Maka sekarang kita mau temui orang-orang Cina hari mulia agar mereka ini nanti kembali kepada nenek moyang dahulu dari Indonesia ini. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Itu ada Laksamana Chenghu. Dulu itu dari kekaisaran Cina itu pernah muhibah perjalanan pasukan besar dengan kapal-kapal banyak. Laksamana Chenghu. Itu orang Islam. Hari mulia kita mesti bergerak. Keris itu tahu saktinya bila keluar daripada warangkanya. Kalau keris di dalam saja tidak tahu ini keris sakti atau keris dari apa ini. Tahu ini keris sakti kalau dikeluarkan itu keris. Baru ini keris sakti. Pedang hebat itu kalau dikeluarkan daripada sarungnya. Kalau pedang di dalam sarungnya saja tidak akan kelihatan kehebatannya. Panah itu baru tahu itu panah hebat. Ini panah Cokro punya Arjuna.
Itu kan? Itu kalau panah itu dikeluarkan dan kemudian dilepaskan daripada busurnya, baru dia ketahuan ini panah hebat ini. Panah cuma di dalam apa itu namanya? Rangkanya busurnya itu, kemudian pedang dalam sarungnya saja, maka tidak kelihatan. Demikian juga ini hari mulia. Walaupun alim ini ustaz-ustaz ini, kalau tinggal di sini saja tidak kelihatan saktinya. Allah. Maka mau ke Flores nanti kelihatan saktinya. Allah. Kirim ke Flores, kirim ke Kalimantan Timur, Maluku, pedalaman Kalimantan. Baru kelihatan ini hebat ini. La ilaha illallah. Gerak ini sunnah para nabi. Nabi Adam turun di India, berjalan kemudian sampai ke Mekah. Nabi Nuh alaihissalam daripada kampungnya kemudian berjalan sampai ke Bukit Judi. Nabi Ibrahim dari Babilonia, kemudian ke Syam, ke Mesir, kemudian ke Mekah. Nabi Ibrahim itu berjalan-jalan sampai ke India, ke Burma, pulang lewat Afghanistan, dan kemudian memasukkan banyak agama di India. Orang-orang kepada agama Tauhid. Seorang doktor, itu ahli, penelitian kitab-kitab suci dahulu, ini orang India, dia meneliti bahwa di kitab Weda itu banyak diceritakan tentang kedatangan Rasulullah SAW. Di kitab Weda, kitabnya orang Hindu, itu sebenarnya larangan untuk membuat patung. Dan ini disampaikan kepada orang-orang India. Ini lihat ini, di kitab kamu itu tidak boleh kamu buat patung ini. Diam saja dia. Ini tidak boleh buat patung. Ini cerita Nabi akan lahir dan dia akan hijrah di satu tempat yang banyak kormanya. Ini semua diceritakan dalam kitab Weda. Di akhir zaman itu tambah hari tambah tampak kebenaran Nabi Agung Muhammad SAW. Orang memilih agama selain Islam itu dalilnya apa? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Mesti dalilnya lemah semua. Dhaif atau maudhu'. Dan seluruh nabi dakwah semua. Orang tidak dakwah itu, mana dalilnya dakwah? Mana ada perintah dalam Al-Quran tidak ada dakwah? Ini semua perintah dakwah. Kok orang tanya mana dalilnya dakwah? Loh, mana dalilnya tidak dakwah? Kalau sampai tanya mana dalilnya dakwah, saya mau tanya, mana dalilnya tidak dakwah? Tidak ada dalilnya tidak dakwah. Yang ada dari awal sampai akhir, ini Al-Quran isinya dalilnya dakwah. Baru buka Al-Quran, Al-Fatihah. Al-Fatihah bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang yang dapat nikmat. Siapa orang yang dapat nikmat? Para nabi. Para nabi kerjanya apa? Dakwah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa itu? Para nabi. Kalau kita ini mau ikut nabi, mesti kita ini dakwah. Kalau mau ikut nabi, ya Allah kita ikut nabi, tapi tidak dakwah. Ini kan berarti ucapan dan perbuatan, doa dan perbuatan tidak sama hari ini. Karena itu ini kok tanya mana dalilnya dakwah, malahnya tidak dakwah mana? Kan bingung tak? Bingung. La ilaha illallah. Baru buka Al-Quran sudah dalil dakwah. Akhir Al-Quran dalil dakwah. Malah saat beliau katakan, kalau Al-Quran itu dikatakan kul, itu maksudnya dakwahkanlah ya Muhammad. Katakanlah ya Muhammad, itu maksudnya dakwahkanlah ya Muhammad. Kul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu Esa. Maksudnya bagaimana? Dakwahkanlah ya Muhammad bahwa Allah itu Esa. Kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbil falaq. Ini maksudnya dakwahkanlah ya Muhammad. Kul itu maksudnya kata Maulana Sa'ad, dakwahkanlah. Al-Quran itu kitabnya dai, cerita dai di sana hari mulia. Maka orang yang akan bisa memahami Al-Quran itu kalau dia berada di dalam suasana perjuangan agama. Karena Al-Quran itu turun dalam suasana perjuangan mendakwakan agama, maka dia akan memahami Al-Quran dalam suasana perjuangan agama. Karena itulah setiap kita niat untuk mendakwakan agama. Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Semua dakwah ini sifatnya umumiyat, semua. Loh, saya ini petani loh Pak. Paling cocok dakwah petani. Petani itu orangnya sabar-sabar, lembut-lembut, pikirannya gemburkan. Hah? Tanah yang keras pikirnya apa? Gemburkan. Maka petani mesti hatinya gembur. Karena mikirnya gemburkan. Nanam sekarang panen 3 bulan. Nanam sekarang panen 5 tahun. Kelapa itu panen 5 tahun. Mangga panen 4 tahun. Petani ini sabar. Masya Allah. Jadi dakwah cocok itu petani itu. Allah. Mana ini kejayaan agama? Kesusahan. Kalau petani nggak tanya, sebentar lagi, nanti kan panen, kata petani. Jadi petani paling cocok dakwah. Karena itu pembela dakwah itu pertama kali
yang bersama-sama satu kampung petani-petani. Siapa? Orang Medina. Paling cocok dakwah petani. Yang cocok juga pedagang. Pedagang tidak pernah tidur hari mulia. Kalau tidur mikirnya dagang. Punya besan, bagaimana ini menjadi agen saya? Ini pedagang kopiah ini dia mikir, ini kok ada berapa orang ini? Kalau ini beli kopiah saya, Masya Allah ini. Allah. Kalau beli minyak wangi saya, jubah saya, ini pedagang mikirnya seperti itu. Allah, ini bagaimana ini kopiah saya ini menyebar seluruh alam? Katanya pedagang. Allah. Ini sekarang mikirnya bukan pedagang, bukan kopiah, tapi hidayah. Bagaimana hidayah menyebar seluruh alam? Bagaimana? Insya Allah ya. Mikir punya menantu menjadi kepanjangan bisnis dia, punya besan nanti jadi agennya. Itu pikirnya bisnismen. Karena itu Allah juga berfirman dalam Al-Quran yang mulia, ini kerja dakwah ini seperti tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Orang beriman, maukah aku tawarkan kepada engkau satu perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah. Cocok dakwah itu pedagang hari mulia. Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Cari pedagang-pedagang, kenalkan dengan dakwah. Bapak paling cocok. Paling cocok dakwah tukang pijet. Pijeti kaki dipijeti, Masya Allah, Mbah, niki sikil teng sawah pun pinten tahun. Wah, ya ini pun 30 tahun le. Dan ini teng masjid kesundi sikil niki, Mbah. Ini sikil teng sabun mawon Mbah. Sikil teng masjid insyaallah nggih. Nah, tukang pijet dakwah cocok hari mulia. Tukang pijet cocok, tukang cukur juga cocok. Itu presiden pun kepalanya dipegang sama tukang cukur. Itu tukang cukur itu kurang ajar. Allah, presiden dipegang kepalanya. Masya Allah. Pak, saya ini pengalaman pegang kepala orang, Pak. Kalau kepala model bapak ini kepalanya orang cerdas ini. Masya Allah. Iya, memang saya ini cerdas. Kemudian tukang cukurnya bilang, Rasulullah berkata, tahukah kamu siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas yaitu orang yang beramal sebelum mati. Beramal untuk kehidupan setelah mati. Masya Allah. Ini sampai pun mikir amal kangge bar mati lewat dari ini. Paling cocok dakwah tukang cukur. Masya Allah. Kalau biar servis lebih meningkat, tidak hanya cukur, pijet dulu kepalanya. Masya Allah. Sambil pijet, nanti baru kita target 4 bulan, 40 hari. Salim rumah, salim masjid, musyawarah 2,5 jam, 3 bulan. Bagaimana? Insya Allah ya. Tukang cukur. Cocok dakwah, guru cocok dakwah. Guru bicara, pekerjaannya bicara. Beritahu sama Pak Guru, agar sebelum mengajar dia bicara agama. 2 menit, 3 menit. Anak-anak sekalian, otakmu siapa yang membuat? Siapa yang membuat? Allah. Ini yang memandikan kamu itu bukan Pak Guru, bukan kepala sekolah, bukan menteri pendidikan. Yang memandikan kamu adalah Allah. Masa depan kamu tidak pada ijazah, tapi masa depan kamu di tangannya Allah. Kalau kamu taat kepada Allah, Allah akan pilih kamu bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini guru-guru perlu dakwahnya dari mulia kepada murid-muridnya. Jangan banyak-banyak. 2 menit, 3 menit dia bicara. Bagaimana? Insya Allah ya. Dokter dakwah, tukang pijet, tukang ojek. Allah, siapa lagi? Pasien, tentara, perawat, semua dakwah. Bagaimana? Insya Allah ya. Saya ketemu sama penjual pecel Madiun. Ini pecel Madiun itu saya khusus dia. Dia bilang, Pak, orang yang makan pecel saya ini, insya Allah dia akan dapat barokah yang banyak. Barokah apa? Setiap saya masak, saya doa, ya Allah, berilah keselamatan, kesehatan, hidayah kepada orang yang makan pecel saya. Ini pecel ini. Ini orang jual pecel Madiun di mana? Di Pamekasan sana. Saya kemarin khusus ini penjual pecel Madiun di Pamekasan. Dia cerita, belum dakwah, tapi dia sudah punya pikir. Ya Allah, berilah kebaikan kepada orang yang makan pecel saya, ya Allah. Coba kalau itu warung-warung Temboro, Madiun itu, yang punya warung juga doa seperti itu. Istri-istri kita di rumah punya doa, ya Allah yang makan ini, nasi dan sayur ini, anak-anakku dan suamiku ya Allah. Agar engkau kuatkan mereka untuk taat kepadamu, menjadi da'i-da'imu, jauhkan daripada kemaksiatan.
hari mulia. Istri-istri yang dia masak dia punya doa seperti itu. Di warung-warung punya seperti itu hari mulia. Maka insya Allah hidayah akan menyebar seluruh alam insya Allah. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Kita mengamalkan agama target sampai mati saja hari mulia. Habis mati istirahat insya Allah. Nanti dilanjutkan sama anak-anak kita. Kita mau sungguh-sungguh mengamalkan agama, mendakwakan agama sampai mati. Yang ingat dakwah sampai mati angkat tangan. Masya Allah, alhamdulillah. Ingat dakwah kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada anaknya, lingkungannya, dan seluruh alam. Dakwah ini mudah, menyenangkan, pahala besar, mendatangkan pertolongan Allah SWT. Dakwah ini mudah, menyenangkan, pahala besar, mendatangkan pertolongan Allah SWT. Kalau kita prasangka baik bahwa dakwah ini mudah, maka akan dimudahkan oleh Allah. Karena itu jangan mengeluh. Dalam dakwah jangan mengeluh, jangan sambat. Kalau capek, kalau mulai ilyas capek terus sholat. Kalau sampai capek terus bagaimana? Tidur. Mau ilyas capek sholat. Capek biasa. Orang ahli dunia kerja juga capek juga. Itu penjual kelapa itu tidur sampai di atas kelapa. Allah. Coba itu di pasar-pasar itu. Penjual kelapa itu tidur ngorok di atas kelapa. Allah. Mana nikmatnya ini mudah tidur di atas kelapa. Allah. Tapi dilakoni juga. Allah. Itu petani-petani di sawah belecotan, cari rabuk, ngangkati rabuk, letong sapi diangkati, baru dicarui, letong dicarui, ditabur-taburkan. Capek juga ini mulia. Tapi mereka melakukan dengan gembira. Nah, coba. Bagaimana kita dakwah tidak gembira? Padahal ini dakwah ini kerjanya pimpinan seluruh para nabi dan para rasul. Maka kita dakwah dengan gembira insya Allah. Gembira, senang. Masya Allah. Inilah keselamatan kita. Dakwah ini akan menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini akan menarik rezeki yang mulia. Dakwah ini adalah jalan pertobatan kita yang tercepat. Wa qulu qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Kata ulama maksudnya, kata sahabat maksudnya, wa qulu qaulan sadida ini maksudnya dakwahkanlah la ilaha illallah. Kalau mendakwahkan la ilaha illallah, Allah katakan bagaimana? Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amal-amal kamu dan akan diampuni dosa-dosa kamu. Allah. Kalau seseorang itu sudah diperbaiki amalnya, dulu yang tidak sabar sekarang sama Allah beri sabar, dulu yang tidak syukur sekarang Allah beri syukur, dulu yang keras sama Allah beri lembut. Hari mulia. Dulu yang tidak taat sekarang Allah beri ketaatan. Dulu yang tidak yakin sekarang Allah beri keyakinan. Mana ada yang lebih nikmat dibandingkan itu semua hari mulia? Kemudian Allah katakan, "Bismillakum wa yaghfir lakum dzunubakum," akan diampuni dosa-dosa kamu. Berbahagialah orang-orang yang datang dengan dosa-dosanya dan kemudian Allah mengampuninya. Berbahagialah orang-orang yang datang dengan penuh kemaksiatan sebanyak bujang lautan, kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Berbahagialah orang-orang hari mulia yang Allah menutupi aib-aibnya. Dan itu semuanya hari mulia akan didapatkan bila seseorang itu mendakwahkan agama. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan beri rezeki yang mulia. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka adalah orang-orang yang punya iman hakul yakin. Dan kepada mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Kita insya Allah dakwah, niat sampai mati insya Allah yang mulia. Tidak ada niat cuti, tidak ada niat istirahat. Pokoknya terus insya Allah yang mulia. Mas kawin dakwah sampai mati 4 bulan insya Allah. Mas kawinnya 4 bulan. Yang niat 4 bulan sebelum mati. Yang niat 4 bulan sebelum mati insya Allah. Allahu Akbar. Santri-santri setahun. Santri-santri setahun. Setelah daurah 2 atau setelah tahafidz setahun. Setahun itu kata Maulana Sa'ad bukan permintaan kami orang Nizamuddin, tapi setahun itu permintaan tuan-tuan. Alim ulama orang yang fakih agama daripada satu suku namanya As'ariyin hari mulia, mereka telah datang kepada Nabi ketika Nabi katakan di Madinah, orang-orang yang punya ilmu agama tapi tidak mengajarkan kepada orang-orang yang tetangga-tetangganya yang tidak berilmu agama. Orang-orang yang punya ilmu agama tetapi tidak mendidik mereka, tidak menasihati mereka. Aku doakan agar kehancuran secepatnya datang kepada mereka. Maka orang Madinah saling bertanya-tanya, ini siapa? Maka mereka katakan, ini orang Asy'ariyin.
Mereka itu tinggal di satu kampung dan mereka membiarkan kampung sebelahnya tidak tahu agama dan tidak dakwah kepada mereka. Maka orang-orang Asy'ariyin datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau telah mengatakan ini dan itu. Bahwa engkau katakan orang-orang yang tahu agama tapi tidak mendidik, orang-orang yang tidak tahu agama, orang yang tidak beri nasihat kepada mereka. Engkau doakan bahwa azab dan kehancuran secepatnya datang mereka. Apa benar ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengulangi lagi apa yang dikatakan. Dan kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk 1 tahun dakwah kepada mereka. Jadi 1 tahun ini, kata Maulana Sa'ad, ini bukan permintaan kami orang Nizamuddin, tapi ini permintaan tuan-tuan orang ahli agama sendiri. Jamaah 1 tahun pertama kali telah dikirim oleh Rasulullah. Siapa itu? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika Baitul Aqabah, yang pertama atau yang kedua itu, yang kedua kalau tidak salah, itu orang-orang Madinah telah Baitul Aqabah, hari mulia telah baiat kepada Rasulullah, dan kemudian mereka telah kembali ke Madinah, dan Mus'ab bin Umair 1 tahun disertakan kepada mereka. Jadi 1 tahun ini penting hari mulia, karena ini amalan daripada para sahabat-sahabat untuk mereka para alim ulama. Maka ada tertib setahun. Semoga Allah beri kemudahan kepada kita insyaallah. Yang tadi malam belum ingat, boleh berdiri insyaallah 4 bulan, setahun, 40 hari, berapa hari saja. Bismillah ke selatan. Bismillah, bismillah, bismillah. Mari. Bismillah. Nggih, monggo. Yang kemarin belum daftar, hari mulia, ini kita mau daftar semua. Yang tadi niat seumur hidup itu, mas kawinnya 4 bulan insyaallah. Yang niat tadi 4 bulan sebelum mati, monggo, monggo, monggo. Monggo. Tak jaring mati. Mati ini kapan ini? Nggih, monggo bismillah, bismillah, monggo. Masyaallah, monggo. Terenggalek, Bluro. Monggo, monggo, bismillah, bismillah. Nggih. Monggo bismillah, bismillah, monggo. Nganjuk pundi malih niki? Pundi bae niki? Kedung Tuban. Masyaallah. Monggo, monggo, monggo. Dakwah niki nyeneng nih, ganjarane gedhe. Dikene pitulunipun Gusti Allah. Pertolongan Allah yang diberikan kepada para nabi dan para sahabat sebab dakwah tidak akan turun kepada kita kecuali dengan dakwah. Nggih, monggo. Sedaya belajar sedaya idanipun Gusti Allah insyaallah. Enten malih monggo bismillah. Ada lagi? Ingat sedaya insyaallah. Kasih kathah niki badhe berangkat niki pun sini-sini. Niki waktu nunduk nih gagah ya. Pun sini-sini sik ganten. Gagah insyaallah. Pun loyo. Wong niku nek loyo mara tuwa man susah. Allah, ya ampun loyo. Hari mulia, kita di masjid kita hidupkan di Maqam Maqami insyaallah. Setiap hari tentukan waktunya, tepati waktunya, keliling datang di rumah-rumah. Dengan senang, dengan gembira, setiap hari jumpa 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, 2 rumah, 3 rumah, 2 rumah, 3 rumah, sampai seluruh orang di kampung kita datangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi di bumi, makin di langit akan menyayangi kamu. Bukti kasih sayang sebenarnya bila kita memikirkan akhirat saudara-saudara kita. Hari mulia bila kita datang ke rumah-rumah sekitar kampung kita, maka kita akan terbebas daripada tuntutan nanti di akhirat. Kalau ada kemaksiatan yang ada di kampung kita. Ada kemaksiatan, kalau kita diam dan kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, dikhawatirkan kita nanti akan dituntut. Kamu itu kok tidak amar ma'ruf nahi mungkar itu bagaimana? Apa kamu telah bersekongkol di dalam kemaksiatan? Maka dengan kita datang dari rumah ke rumah, membuktikan bahwa kita ini tidak setuju dengan orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ini bukti cinta dengan tetangga-tetangga kita. Taklim di rumah hidupkan, taklim di masjid hidupkan, musyawarah harian. Tetangga-tetangga kita diajak yang aktif di masjid, diajak untuk musyawarah. Kadang-kadang musyawarah pagi dibuat kopi jahe insyaallah. Kopi jahe sama pisang goreng, apa gorengan tempe. Bagaimana? Setuju hari mulia? Insyaallah. Itu gorengan pisang goreng, tempe goreng, tahu goreng pagi-pagi sama kopi jahe.
Orang kalau diajak musyawarah susah, tapi diajak minum kopi mudah. Maka minum kopi, muka-muka minum kopi. Setelah minum kopi kita musyawarah. Niki sinten ini Pak kami tua lebih sakit, sinten sing sakit begini bahwa. Bagaimana? Insyaallah ya mulia. Di masjid kita ada khidmat. Di masjid kita ada apa? Khidmat. Tetangga-tetangga kita yang sakit ditengok. Kalau ada pengantin-pengantin orang yang aktif dakwah ini juga hadir. Oh fitnah ini pengantin-pengantin yang ada campur sari, campur darat, campur ini macam-macam. Bagaimana ini? Datang sebelum acara atau setelah acara? Sebelum acara kita datang bantu-bantu noto-noto kursi. Ketika acara organ tunggal kita tidak usah ikut. Ini imannya sudah Senin Kemis. Datang juga di acara perkawinan yang laki-laki perempuan nyanyi yang joget-joget. Akhirnya tahajudnya bablas semuanya. Gara-gara duduk dalam majelis-majelis yang lalai hari mulia. Maka datangnya di pengantin sebelum acara, setelah acara. Setelah acara ringkes-ringkes. Setelah acara orang bubar semuanya. Orang masjidan datang, bantu ringkes-ringkes, noto kursi, nyapu-nyapu, begitu. Sehingga orang senang. Ini waktu makan-makan orang masjidan tidak ada ini. Tapi waktu noto kursi orang masjidan datang. Waktu bersih-bersih orang masjidan datang. Orang masjidan Masya Allah. Nah. Bagaimana? Insyaallah ya. Kalau ada orang kematian maka kita paling dulu tanya sama keluarga, bagaimana itu adik yang di Surabaya sudah ditelepon atau belum? Yang di sana sudah atau belum? Kalau ada yang sakit, kita punya mobil, bilang sama tetangga, bagaimana? Mau dibawa ke dokter, ini mobil saya bisa dipakai. Kalau orang masjidan seperti itu, hari mulia, maka orang-orang di luar masjid akan mudah datang di masjid. Kita mesti prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba-hambanya Allah. Semua mudah, tidak ada yang susah. Orang Jawa ini mudah-mudah hari mulia. Tidak ada yang susah. Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Malam markas, setiap malam Jumat, semua tetangga-tetangga kita dibawa untuk malam markas di yang itikaf sampai subuh. Semoga Allah beri kemudahan kepada kita. Dan hari mulia sebentar lagi kita ada pertemuan seluruh Jawa Timur. Pertemuan Indonesia di 15 kawasan. Tanggal 22, 23, dan 24 Juni tahun 2013. Nanti tempatnya di Temboro sini. Seluruh Jawa Timur akan diundang pertemuan ulama, umarok dan umat. Nanti pertemuan tanggal 22, 23, dan 24. Ini akan disuarakan ke seluruh tanah air. Di tempat-tempat yang kita datangi. Di mana-mana nanti akan ada pertemuan di 15 tempat. Pertemuan umat Islam itu disukai oleh Allah. Betapa pentingnya pertemuan umat Islam setiap hari kita bertemu. Sholat berjamaah 5 waktu. Setiap hari. Seminggu sekali bertemu Jumatan. Pertemuan yang lebih besar. Setahun sekali pertemuan Idul Fitri. Tempat yang besar. Kalau tempatnya itu di lapangan, orang-orang yang haid pun boleh didatangkan. Wanita-wanita. Itu kalau setahun sekali. Seluruh dunia, setiap tahun buat pertemuan di Padang Arafah. Haji itu adalah Arafah itu. Kalau orang pergi haji tidak datang ke Padang Arafah. Ketika wukuf, maka dia tidak terhitung haji. Ini pentingnya wukuf di Arafah. Pertemuan, konferensi, muktamar, istimewa dunia. Setahun sekali. Ini penting karena itu agama ini ada syariat untuk kita buat pertemuan harian, mingguan, tahunan, seluruh dunia. Maka demikian juga kita buat pertemuan nanti tanggal 22, 23, 24 pertemuan. Pertemuan itu penting. Min dan plus bertemu, akhirnya lampu menyala. Min dan plus bertemu di kulkas, akhirnya kulkas jadi dingin. Min dan plus bertemu, kalau tidak bertemu di kipas angin tidak berputar. Karena bertemu di kipas angin, maka kipas angin jadi berputar. Jadi banyak itu manfaat. Kipas angin berputar, kemudian kulkas menjadi dingin. Karena bertemu. Umat Islam begitu juga. Ulama-ulama, Masya Allah, orang yang punya amalan-amalan nuraniat yang tinggi, bertemu dengan kita, orang-orang awam. Maka orang awam akan dapat manfaat daripada pertemuan ini. Insya Allah ya semua? Insya Allah 3-3-2-2 insya Allah. Nanti dilanjutkan dengan khidmat. Mari, terus sekarang 2-2-3-3. Takror dulu. 2-2-3-3.